sai thong mai mai mado rohatai di Yesus ibana halua ondo dia kanang tinobus rodomus itu hatai mardongan hasa ngaponi saromaho o Yesus saromaho o Yesus. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita pada pagi hari ini. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Kami hendak belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Roma pasal 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita juga tahu dan percaya bahwa akan ada hari penghakiman, di mana Kristuslah yang akan menjadi hakimnya. Yesus Kristus akan menghakimi kita, menghakimi dunia, dan Dia akan berdiri sebagai hakim agung yang adil, yang tidak memandang bulu kepada siapapun itu. Dia akan menghakimi sesuai dengan iman kita. Dia akan menghakimi sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus dapat menghakimi semua kita, bukan hanya melalui apa yang kita tunjukkan di dalam sikap hidup kita atau tingkah laku kita masing-masing. Tapi Dia adalah hakim yang juga dapat menghakimi, yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ini. Kalau di pengadilan, hakim mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang menjadi bukti-bukti dari suatu kejadian, sehingga seorang hakim dapat mengambil keputusan apakah bukti itu kuat menunjukkan seseorang itu memang salah atau tidak. Setiap bukti-bukti yang nyata akan menjadi pertimbangan seorang hakim untuk mengambil keputusan. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah hakim yang sangat mengetahui segala sesuatunya. Dia mengambil keputusan tidak hanya melalui bukti-bukti nyata atau bukti-bukti yang bisa dilihat oleh mata. Tapi Dia juga tahu menilai, mengambil keputusan dengan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sangat tahu tentang hidup kita, maka kita tidak dapat berbohong di hadapannya. Kita tidak dapat menipu hakim agung tersebut. Kita tidak dapat membeli bukti-bukti untuk meringankan kita.
Karena apa yang ada di dalam hati kita saja pun dan apa yang ada di dalam pikiran kita pun Dia tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari penghakiman pasti akan datang. Saya dan saudara akan dihakimi oleh Yesus sesuai dengan apa yang kita tunjukkan di dalam hati, pikiran kita, juga dalam sikap kehidupan kita. Tuhan kita tak bisa kita bohong. Dia mengenal hati, Dia mengenal pikiran kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki segala sikap hidup kita, segala hati kita, dan segala pikiran-pikiran kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena Sang Hakim Agung itu akan datang menghakimi seperti yang dikatakan dalam firman ini, segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Dia akan menghakimi kita juga dengan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga kita memang harus menjaga hati, harus menjaga pikiran, hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Seperti yang kami katakan tadi, tak ada satupun kita yang dapat membohongi Tuhan. Tak ada satupun di antara kita yang dapat membeli barang bukti untuk mengelabui Tuhan. Karena Dia sangat mengenal saya dan saudara. Bahkan tidak hanya mengenal rupa, tapi Dia juga mengenal hati kita masing-masing. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sama-sama untuk memperbaiki hati, memperbaiki sikap hati dan pikiran kita. Tetap jaga dalam kekudusan, supaya ketika Sang Hakim Agung itu datang, maka Dia mendapati kita, hati kita yang tersembunyi pun tanpa celah, sehingga kita menerima upah kita di surga ketika Tuhan kita mendapati kita dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau menyapa kami melalui firman. Biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan kami, sehingga setiap kami masing-masing dapat mengetahui dan percaya bahwa akan ada hari penghakiman, dan Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Hakim Agung yang adil nantinya. Dia menghakimi kami, tidak hanya yang kami tunjuki lewat sikap perilaku kami, tapi juga Dia menghakimi dari apa yang tersembunyi di hati kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap kami menjaga kekudusan hati kami, kekudusan pikiran kami, karena Tuhan kami Yesus sangat mengetahui tentang kami, bahkan tentang apa yang tersembunyi di hati kami. Biarlah kami semua mampu menunjukkan kehidupan yang baik, yang kudus, yang seturut dengan keinginan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memampukan kami, terlebih-lebih satu hari ini di dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam satu hari ini, kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.